Bayangkan jika jutaan perempuan di negara-negara termiskin dunia kehilangan akses terhadap alat kontrasepsi, bukan karena tidak tersedia, tapi karena tertahan di gudang. Bukan di Afrika atau Asia, tapi di Belgia dan Dubai. Dan semua ini hanya karena satu keputusan politik di Washington DC. Ratusan ribu alat kontrasepsi termasuk kondom, pil KB, IUD, hingga implan senilai 178 miliar rupiah kini menganggur di gudang. Seharusnya alat-alat itu dikirim ke negara-negara termiskin di dunia. Namun pengiriman itu terhenti usai Amerika Serikat memangkas dana bantuan luar negeri di bawah kebijakan America First yang kembali digaungkan Donald Trump sejak Februari lalu. Pemerintah Amerika Serikat tak lagi mau menanggung ongkos pengiriman maupun mendanai distribusi alat kontrasepsi tersebut. Akibatnya, stok menumpuk dan terancam kadaluarsa. Langkah ini menyasar langsung perempuan paling rentan, remaja pengungsi, dan ibu rumah tangga di wilayah konflik seperti Afrika Sub-Sahara. Di wilayah itu, akses terhadap alat KB bukan cuma soal hak reproduksi, tapi juga soal hidup dan mati, karena kehamilan dini dan resiko penularan HIV begitu tinggi. Bayangkan, hampir 20% stok alat kontrasepsi tahunan yang biasa dibagikan Amerika kini tertahan, tidak digunakan, tidak didistribusikan, bahkan bisa saja dibuang. USAID, Badan Bantuan Luar Negeri Amerika, meminta mitra logistiknya, Semonik, untuk mencari solusi. Apakah dijual, didonasikan ke negara lain, atau dimusnahkan? Masalahnya, membuangnya juga mahal. Biaya pemusnahan bisa mencapai ratusan ribu dolar. Dan semakin lama disimpan, masa kadaluarsanya semakin dekat. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari Washington. Para pekerja bantuan dan badan PBB pun dibuat bingung. Kami tak bisa terus menunggu, kata Karen Hong dari UNFPA, lembaga PBB yang menangani isu populasi. Kami harus bertindak sebelum terlambat. Keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari politik dalam negeri Amerika Serikat. Donald Trump dan pendukung konservatifnya sejak lama menolak pendanaan terhadap program kesehatan reproduksi di luar negeri, terutama yang terkait dengan kontrasepsi dan aborsi. Dengan kembali majunya Trump sebagai kandidat presiden, banyak kebijakan era liberal yang mulai dipangkas, termasuk bantuan untuk kesehatan global. Apa yang terjadi ketika satu kebijakan dalam negeri di negara adidaya bisa mengguncang kehidupan jutaan orang di negara berkembang? Inilah realitas dari ketergantungan global. Keputusan di Gedung Putih bisa berdampak langsung pada masa depan seorang gadis di Sudan atau ibu muda di Kongo. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya alat kontrasepsi yang terbuang, tapi juga harapan dan masa depan banyak perempuan. Dan semuanya bermula dari satu keputusan politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah negara maju seharusnya bertanggung jawab membantu negara miskin dalam isu kesehatan? Atau ini memang bagian dari geopolitik dan permainan kekuasaan global?